siang. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai dimensi polusi serta etika pengendalian polusi sumber daya. Selanjutnya adalah sub pembahasan kita pada video kali ini. Yang pertama adalah dimensi polusi mengenai polusi udara, polusi air, dan juga polusi tanah. Yang kedua adalah etika pengendalian polusi sumber daya. Sebelumnya, perkenalkan saya Putu Aryawati, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Septiani, nomor absen 18. Baik, materi yang pertama yaitu dimensi polusi. Nah, kerusakan lingkungan tidak diragukan lagi dapat mengancam kesejahteraan manusia, binatang, dan juga tumbuhan. Nah, ancaman lingkungan berasal dari dua sumber, yaitu polusi dan penyusutan sumber daya. Nah, polusi sesungguhnya merupakan salah satu jenis penyusutan sumber daya karena pencemaran air, udara, atau tanah yang merusak sifat-sifat yang menguntungkan dan dari sumber daya tersebut, menurut Velasquez tahun 2005. Dimensi polusi terdiri dari tiga, yaitu polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan polusi udara terlebih dahulu. Tingkat polusi udara terus meningkat seiring ekspansi industri. Dampaknya yaitu penurunan vegetasi yang menurunkan hasil panen, kerusakan bahan bangunan akibat karat dan pembusukan, serta dampak global seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, air hujan asam, dan gangguan kesehatan pada manusia menurut Widyani tahun 2020. Baik, materi selanjutnya yaitu polusi air. Menurut Widyani tahun 2020, polusi air adalah polusi yang telah lama ada saat manusia telah menggunakan air untuk membuang sampah dan kotoran. Sehingga dalam kadar tertentu, kontaminasi ini dapat membahayakan spesies yang hidup dalam air tersebut ataupun makhluk yang mengonsumsi air tersebut. Nah, polusi air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik, misalnya sisa deterjen yang mencemari air. Nah, buangan industri seperti PB, HG, ZN, dan CO dapat terakumulasi dan bersifat racun. Yang kedua yaitu sampah-sampah organik yang dibusukkan oleh bakteri yang menyebabkan oksigen atau O2 di air berkurang sehingga mengganggu aktivitas kehidupan organisme air. Nah, dan yang terakhir yaitu salah satu bahan pencemaran di laut adalah tumpahan minyak bumi akibat kecelakaan kapal tanker minyak yang sering terjadi. Yang selanjutnya yaitu polusi tanah. Nah, polusi tanah sering terjadi karena adanya pembuangan zat-zat kimia beracun hasil dari limbah industri ke dalam tanah atau melakukan penguburan bahan-bahan yang berbahaya ke dalam tanah. Nah, polusi tanah juga disebabkan oleh pembuangan limbah padat yang tidak dapat diuraikan di dalam tanah sehingga merusak tingkat kesuburan tanah menurut Widyani. Ini adalah materi mengenai etika pengendalian sumber daya. Yang pertama itu terdiri dari etika pengendalian polusi. Tidak adanya upaya pengendalian polusi dikarenakan para pelaku bisnis ini menganggap udara dan air itu barang gratis dan melihat lingkungan sebagai barang tak terbatas, menurut Setiadi et al. Pada tahun 2021. Berikutnya, argumen utilitarian secara lebih detail dan menjelaskan sebuah pendekatan yang lebih berbeda dan yang bisa diberikan dari analisis biaya keuntungan utilitarian. Yang pertama itu ada etika ekologi. Etika ekologi ini adalah sebuah etika yang mengklaim bahwa kesejahteraan dari bagian-bagian non-manusia di bumi ini secara intrinsik memiliki nilai tersendiri dan bahwa karena adanya nilai intrinsik ini, kita manusia memiliki tugas untuk menghargai dan mempertahankannya.
Etika ekologi ini didasarkan pada gagasan-gagasan bahwa bagian-bagian lingkungan yang memang bukan manusia perlu dijaga demi bagian-bagian itu sendiri tidak masalah, apakah itu menguntungkan manusia atau tidak. Yang kedua, ada hak lingkungan dan pembatasan. Dan yang terakhir, ada utilitarianisme dan pengendalian. Nah, yang selanjutnya itu pengelolaan sumber daya manusia yang beretika. Sumber daya manusia atau SDM merupakan individu atau tenaga kerja yang bekerja dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab atas proses produksi serta merupakan kunci yang menentukan perkembangan dan juga keberhasilan dari perusahaan atau organisasi tersebut. SDM bagi organisasi adalah aset atau unsur yang paling penting di antara unsur-unsur yang lainnya. Etika SDM adalah penerapan prinsip-prinsip etika terhadap hubungan SDM dan kegiatannya. Kode etik menetapkan aturan kehidupan organisasi termasuk tanggung jawab profesional, pengembangan profesional, kepemimpinan yang etis, kejujuran dan keadilan, konflik kepentingan, dan juga yang terakhir penggunaan informasi. Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai langkah-langkah dalam perencanaan strategi konsep etika, yaitu yang pertama membuat standar etika perusahaan yang ingin ditanamkan kepada sumber daya manusia. Kedua, ada mengidentifikasi faktor-faktor etis kritikal yang dapat digunakan dalam mendorongnya konsep etika perusahaan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan, prosedur, kompetensi yang diperlukan oleh perusahaan. Yang keempat, ada mengintegrasikan konsep etika dalam strategi bisnis yang dilakukan dan mengembangkan langkah-langkah yang tepat, dan juga yang terakhir, mengembangkan langkah-langkah yang tepat dan pasti yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan, mengawasi, dan juga mengevaluasi konsep etika yang dijalankan. Yang kedua, ada faktor keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia. Keberhasilan manajemen sumber daya manusia erat kaitannya dengan pengembangan potensi karyawan dalam sebuah perusahaan dan kesejahteraan karyawan selama bekerja. Banyak orang beranggapan bahwa kesejahteraan karyawan selalu berbicara tentang gaji, tunjangan, dan juga insentif yang mereka peroleh. Baik, yang selanjutnya ada etika mengendalikan untuk polusi. Ada beberapa pendekatan etika dalam upaya pengendalian masalah-masalah yang berhubungan dengan polusi. Pandangan pertama adalah etika ekologi. Dalam etika ekologi ini terdapat pandangan bahwa merusak lingkungan itu adalah tindakan yang salah. Hal ini karena lingkungan memiliki nilai tersendiri, sehingga walaupun klaim pemanfaatan lingkungan untuk manusia, kalau prosesnya dilalui dengan merusak lingkungan, maka tindakan tersebut secara etika adalah salah. Banyak film dibuat dengan cerita hancurnya dunia akibat ulah manusia. Alam menjadi rusak dan terganggu, sehingga kiamat akibat bencana yang ditimbulkan manusia digambarkan dengan sangat amat tragis. Argumen dari The Last Man atau penghuni terakhir bumi yang sering digambarkan dalam film mendukung pandangan etika ekologi. Di masa depan digambarkan kondisi bumi yang hancur, namun para survivors atau manusia penyintas yang selamat dari bencana alam tetap menghargai bumi walaupun bumi tidak dapat lagi menyediakan semua kebutuhan manusia secara berlimpah seperti zaman sekarang. Ini menurut Said pada tahun 2020. Baik, sekian video pembelajaran dari kelompok 7. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata yang kami sengaja atau tidak sengaja dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video pembelajaran kali ini adalah polusi dan penyusutan sumber daya adalah masalah yang serius yang dapat mengancam kesejahteraan manusia dan lingkungan.
Pentingnya etika pengendalian polusi dalam bisnis ditekankan di mana perusahaan harus menginternalisasi biaya lingkungan agar bertanggung jawab atas dampaknya. Pendekatan etika ekologi menegaskan bahwa lingkungan memiliki nilai tersendiri yang harus kita hargai. Oleh karena itu, perusahaan dan pemerintah perlu menerapkan prinsip etika untuk mengurangi polusi dan menjaga keberlanjutan sumber daya demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan juga lingkungan. Sekian video dari kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.